Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali beribadah online. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia-Nya atas setiap kita. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan. Kita satu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus terima kasih, Bapa yang baik terima kasih, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu kami rasakan Tuhan hari demi hari, musim demi musim ya Tuhan. Kami rasakan ya Bapa, walaupun keadaan silih berganti Tuhan, Kau tetap setia bersama dengan kami, melindungi kami, memberkati kami, menolong kami, mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, sebab dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan puji-pujian dari hati kami dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita undang sukacita surga hadir di dalam hati kita, di dalam rumah kita saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu kami rasakan Bapa. Engkau hadir di tempat ini, di rumah kami dan kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga, sukacita surga nyata menuhiku. Kata sekali lagi dengan iman saudara. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata menuhiku. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita, surga nyata menuhiku. Sukacita, surga nyata, amin. Sukacita, surga nyata, kata sekali lagi, sukacita, surga. Sukacita, surga, sekali lagi. Sukacita, surga nyata menuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk buat Tuhan, sukacita surga kami rasakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Hadir dalam hati kami, hadir dalam rumah kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara hati-Mu Bapa. Sebab hanya dekat kepadamu kami tenang Tuhan. Hanya bersamamu kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami, keselamatanku. Kami ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Yes Lord, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari dengan iman saudara katakan, aku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku indah bersamamu selamanya. Mari dari hati saudara dengan iman katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersamamu sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan kami memuji Tuhan, biar hati kami memuji Tuhan, biar roh jiwa kami memanggil dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami berseru kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya. Lawat kami Tuhan, Roh-Mu mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini pernyataan dan doa dan pujian hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bernyanyi dan berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun melalui online. Kami percaya dimanapun kami jemaat-Mu berada yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang saat ini tidak bisa hadir secara onsite, kami bisa hadir di hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara semua sehat. Ya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul menjadi tanda dan alamat. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi tanda dan alamat. Diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 8 ayat 18. Kalau saudara bisa melihat Alkitab saudara, bisa saudara buka bersama dengan saya. Kalau tidak, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, Yesaya 8 ayat 18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Jadi saudara, sang nabi Yesaya mengatakan dia, ya, Yesaya dan anak-anaknya, anak-anak yang diberikan Tuhan kepadanya, itu sebagai tanda dan alamat di antara bangsa Israel, tanda yang dari Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini menarik saudara sekalian. Ya. Kalau Nabi Yesaya, nabi yang setia, yang takut Tuhan, demikian juga dengan anak-anaknya, kedua anaknya, putranya, itu takut Tuhan, ya, hidup kudus, hidup benar, itu bisa menjadi tanda dan alamat. Ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel berada di dalam pembuangan, ya, di dalam keadaan yang tidak baik saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu terjemahan lain yang saya ingin bagikan juga, yaitu di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Ya, NET, terjemahan New English Translation mengatakan begini. Look, I and the sun
whom the Lord has given me are reminders and object lesson in Israel, sent from the Lord who commands the army who lives on Mount Zion. Ya, kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya kurang lebih begini. Look, ya, dengar, I and the son, ya, saya dan anakku, anak laki-laki, putra-putraku, yang Tuhan berikan kepadaku adalah, ya, reminders, sebagai pengingat, and object lesson, dan sebagai objek pelajaran, ya, sebagai objek pelajaran di Israel yang dikirim oleh Allah, ya, Allah semesta alam, Allah Tuhan yang memerintah, atau Tuhan yang memerintah alam semesta ini, yang diam di Sion. Nah, kalau di King James itu bukan menerjemahkan sebagai pengingat dan objek pelajaran, ya, tetapi sebagai sign and wonder, ya, itu lebih umum. Jadi Yesaya dan kedua anak laki-lakinya itu ditetapkan atau diutus sebagai sign and wonder, sebagai tanda dan mujizat. Ya, wonder itu mujizat, sign itu tanda, saudara, ya. Tadi di net dikatakan sebagai reminder dan objek lesson, objek pelajaran, ya. Nah, saudara sekalian, orang percaya itu, ya, harusnya seperti Yesaya dan putra-putranya ini sebagai tanda dan alamat sehingga orang bisa mengenal Tuhan, ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, ya. Yesaya 8 ayat 18 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, perlu saudara ketahui kenapa kita harus membaca beberapa terjemahan, supaya kita punya masukan atau punya pandangan yang lengkap atau yang beragam, sehingga itu memperkuat atau memperkaya pengertian kita akan firman Tuhan. Nah, dikatakan begini, bahasa Indonesia masa kini, inilah saya dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada saya. Tuhan yang Maha Kuasa yang memerintah di Bukit Sion, ya, di Palestina, di Israel, mengutus kami menjadi tanda untuk umat Israel. Ya, jadi saudara sekalian jelas, ya, Yesaya dan anak-anaknya laki-laki itu menjadi tanda, diutus menjadi tanda bagi umatnya Israel. Nah, saudara, kalau kita baca kitab Yesaya pasal 6 itu Yesaya diutus. Ya, ada satu kalimat yang cukup terkenal yang diucapkan oleh sang nabi, ini aku, utuslah aku. Ya, karena ada firman, siapa yang akan kuutus? Nah, sang nabi berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara sekalian, jadi Yesaya itu dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk apa? Menyampaikan rencana keselamatannya. Ya, menyampaikan rencana keselamatannya. Makanya terjemahan firman Allah yang hidup itu mengatakan begini, untuk Yesaya pasal 8 ayat 18 dikatakan begini. Aku dan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku diberi nama-nama yang mengungkapkan kepada umatnya segala rencana Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Yesaya, nama Nabi Yesaya, artinya Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Kemudian Syar-Yashub, anaknya yang pertama, artinya ada sisa yang akan kembali. Ya, jadi ada pengharapan, ada anugerah buat bangsa itu. Sedangkan Maher Shalal Hasibas, itu nama anak yang kedua, artinya musuh-musuhmu akan segera dihancurkan. Nah, ini satu ungkapan ya, rencana Allah terhadap bangsa Israel melalui sang nabi. Ya. Nah, itu diungkapkan melalui nama-nama yang punya makna. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, rencana keselamatan Allah itu diungkapkan melalui sang nabi. Kalau kita baca ya, di Yesaya pasal 8, ya, itu ada ungkapan tentang Immanuel. Nah, kita tahu Immanuel itu Allah beserta kita, atau Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Makanya disebut Immanuel. Kemudian kalau kita baca Yesaya pasal 9, di situ ada nubuatan tentang Mesias. Ya. Mesias dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini siapa? Menunjuk kepada Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, itu jelas. Yesus.
namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi saudara sekalian, melalui sang nabi, rencana keselamatan Allah itu diungkapkan. Bahkan diungkapkan sampai kita saat ini menikmati rencana keselamatan yang Allah sudah nubuatkan. Bahkan saudara sekalian, kalau saudara pelajari Alkitab, di Kejadian pasal yang ke-3 ayat 15, itu adalah kabar baik mula-mula. Kejadian 3 ayat 15 itu disebut proto-evangelium, kabar Injil mula-mula. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, hilang kemuliaan Allah, manusia tidak bisa mencapai gambar dan rupa Allah. Karena rencana awal manusia diciptakan itu agar segambar dan serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi manusia diciptakan supaya memiliki gambar. Gambar itu maksudnya komponen yang ada di dalam diri Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Supaya segambar dan serupa dengan Allah. Punya kualitas seperti yang dimiliki Allah. Sehingga ketika manusia yang diciptakannya itu memiliki gambar dan rupa Allah, ya, dia akan melahirkan atau memproduksi kehendak seperti yang dimiliki, kehendak yang dimiliki oleh Allah. Tetapi Adam gagal. Ya, Adam tidak taat, dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya ia dibuang. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, ya, Tuhan menjanjikan juru selamat, menjanjikan keselamatan. Itulah rencana keselamatan Allah buat manusia. Nah, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya Yohanes 1 ayat 1, itu firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Kristus, itulah Yesus, Sang Logos. Ya. Dan di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi keselamatan Allah itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Di Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, itu cocok dengan yang tadi dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal yang ke-9 yang dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, itu melalui Maria. Yesus lahir, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, rencana keselamatan sudah diungkapkan melalui sang nabi. Ya, keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah Immanuel, Allah yang menjadi manusia. Allah bisa beserta dengan kita. Dan ketika Yesus hadir di bumi ini, ya, Yesus berkiprah, dia disertai dengan tanda dan mujizat, sign and wonder. Ya, tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, supaya orang tahu bahwa dia itu adalah utusan Allah dan percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Makanya Yesus melakukan banyak mujizat. Begitu saudara sekalian. Ya. Tapi masalahnya saudara sekalian, meskipun Yesus sudah melakukan banyak mujizat, tetapi ada saja bahkan beberapa orang, bahkan banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Contohnya di Yohanes pasal 4, ya, khususnya di ayat 48, ya, diceritakan itu ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Ketika dia mendengar Yesus datang ke Galilea, itu dia datang kepada Yesus. Ya. Karena dia tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda dan mujizat. Nah, ketika pegawai istana ini yang anaknya sakit bahkan hampir meninggal, itu menjumpai Yesus. Nah, Yesus ngomong begini di Yohanes pasal 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi karena si pegawai istana melihat tanda dan mujizat yang Yesus lakukan, jadi percaya. Ya. Dan ketika dia memohon untuk datang dan menyembuhkan, Yesus bilang, hari ini juga anakmu akan sembuh. Pulanglah. Nah, ketika pegawai istana ini pulang, ya, dia mendapat kabar dari sanak saudaranya, ya, mengatakan bahwa anakmu hidup. Ya, itu jelas dikatakan anakmu hidup.
Berarti anak ini tadinya mati, saudara sekalian. Karena udah hampir sekarat, ketika dia bertemu Yesus, kemungkinan dia meninggal. Tetapi ketika Yesus berkata, anakmu sembuh, ya, dan betul, saudara, ada kabar baik bahwa anaknya sembuh. Kemudian dia tanya, jam berapa? Kapan? Dikasih tahu jam sekian. Jam sekian itu adalah pada waktu Yesus berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Ya. Dan Alkitab mencatat, pegawai istana ini dan seluruh keluarganya menjadi percaya. Kenapa? Ada tanda dan mujizat yang Yesus lakukan. Dan pola ini, saudara sekalian, masih berlanjut di kisah para rasul. Ya, kisah para rasul itu kisah mengenai rasul-rasul yang 12 itu dan juga Rasul Paulus. Itu dicatat di kisah para rasul 5 ayat 12. Dikatakan begini, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat, sign and wonder, di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Selami Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi para rasul pun melakukan banyak tanda dan mujizat. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya orang percaya saudara dan saya adalah tanda dan alamat. Saudara dan saya adalah tanda dan mujizat, sign and wonder. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus yang berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Ya, terang dunia. Dunia artinya dimanapun kita berada, itulah dunia. Ya, di mana bumi diinjak, itulah ujung bumi, dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, pada waktu itu, ya, kota Yerusalem itu di atas gunung. Nggak akan tersembunyi. Pada waktu malam itu bisa dilihat. Kenapa? Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi melalui kehidupan kita, ya, kota Yerusalem yang ada di atas gunung itu tidak tersembunyi karena diterangi. Sehingga orang bisa menuju ke kota itu, menuju ke Yerusalem baru itu melalui hidup kita. Ya, mereka diterangi sehingga jalan menuju Yerusalem itu bisa dilalui. Karena ada cahaya, ada terang. Yaitu saudara dan saya adalah terang dunia. Sehingga orang melihat kita. Mereka melihat Tuhan dalam diri kita. Ya. Jadi saudara sekalian, orang percaya, ya, saudara dan saya adalah terang dunia. Saudara harus memiliki perilaku yang baik. Sehingga orang bisa melihat hidup kita. Ya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara sekalian, melalui perbuatan kita, ya, orang melihat Yesus dalam diri kita. Ya. Makanya kita harus memiliki cara hidup yang baik. Sehingga orang melihat perbuatan kita, sign and wonder, dan mereka memuliakan Allah. Begitu saudara sekalian. Itulah sebabnya saudara sekalian, cara hidup orang Kristen, perilaku orang Kristen itu harus bersih, tidak bercacat, tidak bercela. Benar-benar harus sempurna seperti Bapa di sorga. Ya, sehingga kita bisa bercahaya. Makanya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Supaya apa? Orang melihat kehidupan kita, cara hidup kita. Mereka melihat dan memuliakan Bapa di sorga. Yesus juga berkata di pasal yang sama, Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan para rohaniawan yang diwakili oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi perilaku kita, ya, kehidupan kita, cara hidup kita, ya, attitude kita, karakter kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Baru kita bisa bercahaya dan menjadi tanda petunjuk bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Saudara, di Filipi pasal 2 ayat 15, Paulus juga berkata, nah Filipi 2 ayat 15 ini tidak bisa dilepaskan di ayat yang sebelumnya.
Di ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah akan mengerjakan di dalammu. Nah, hasil atau akibat kita mengerjakan keselamatan itu dari kehidupan kita yang terlihat. Ya, di ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi kehidupan yang diubahkan, yang tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara sekalian, kehidupan kita sebagai anak Allah itu harus seperti Yesus. Yesus berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada, karena hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Sehingga dia bisa menjadi tanda, menjadi contoh, menjadi petunjuk bahwa Allah, Elohim Yahweh, Allah yang luar biasa, yang mengatasi alam semesta ini. Nah, saya berharap saudara bisa memahami firman Tuhan ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di akhir kehidupan Yesus, ya, ketika dia disalib, itu ada satu kalimat yang menggugah kita semua, yang diucapkan oleh kepala pengawal, ya, yang menyalibkan Yesus di kayu salib. Nah, di Lukas 23 ayat 47 dikatakan begini. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ya, ia memuliakan Allah. Lihat, kalau tadi orang melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Allah. Nah, kepala pasukan ini melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya. Jadi memuliakan Allah diwakili dengan kalimat ini. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi orang benar itu saudara sekalian bisa membuat orang memuliakan Allah. Kan dia adalah tanda dan alamat. Jadi menjadi pelajaran bahwa orang sebaik dia pasti Allahnya benar. Ya. Nah, di terjemahan di Injil yang lain, misalnya Injil Matius 27 ya, dan juga Markus 15 ayat 39. Kalau tadi kan dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau di Matius 27 dan Markus 15 itu dikatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saya berharap saudara sekalian, orang di sekitar kita ya, melihat kita sebagai terang dunia. Orang akan berkata sungguh anak orang ini adalah orang benar. Benar, dia adalah anak Allah. Karena apa? Dari perilakunya. Sehingga orang memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka akan berkata orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Pasti Tuhannya benar. Sebab apa? Kita bisa melihat perilakunya yang agung, yang luhur. Sehingga orang memuliakan Allah. Dan kita bisa menjadi tanda dan alamat di mana orang bisa menemukan Tuhan dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan mendorong kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita, sehingga hidup kita boleh memuliakan Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biar kami bukan hanya memahami, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.